Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Isratul Aziza dari kelas PK3C dengan nomor NIM 2008-076064, mata kuliah Praktikum Termodinamika dan Kinetika Kimia. Di sini saya akan melakukan suatu percobaan sederhana menggunakan balon, soda kue, dan asam cuka. Adapun tujuan dari percobaan sederhana yang akan saya lakukan, yang pertama adalah untuk mengetahui reaksi kimia yang terjadi antara soda kue dan asam cuka, dan yang kedua adalah untuk mengetahui fungsi gas dari reaksi kimia antara soda kue dan asam cuka. Asam cuka atau asam asetat adalah senyawa kimia organik yang memiliki rumus kimia CH3COH dan memiliki konstanta dielektrik yang sedang yaitu 6,2, sehingga ia dapat melarutkan senyawa polar seperti garam anorganik dan gula maupun senyawa nonpolar. Larutan asam asetat dalam air merupakan asam lemah, dan asam asetat merupakan reaksi kimia dan bahan baku industri yang penting. Seperti dalam industri makanan, asam asetat digunakan sebagai pengatur keasaman. Baking soda atau soda kue atau dalam kimia disebut natrium bikarbonat adalah senyawa yang kelarutannya dalam air bersifat basa lemah. Natrium bikarbonat ini adalah senyawa kimia dengan rumus NaHCO3. Senyawa ini berbentuk kristal yang dalam bentuk serbuk. Natrium bikarbonat dapat larut dalam air dan senyawa ini digunakan untuk roti atau kue karena bereaksi dengan bahan lain membentuk gas karbon dioksida yang menyebabkan roti mengembang. Senyawa yang bersifat asam ketika dicampurkan dengan senyawa yang bersifat basa akan menghasilkan senyawa yang bersifat netral. Dalam percobaan ini, senyawa asam lemah dicampurkan pada larutan asam cuka, CH3COH dengan senyawa basa kuat pada larutan soda kue, NaHCO3. Pada reaksi kimia, suatu zat atau lebih dapat diubah menjadi zat baru sesuai dengan percobaan asam cuka yang direaksikan dengan baking soda menghasilkan gas CO2. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi reaksi kimia karena menghasilkan zat jenis baru. Hal ini dibuktikan melalui percobaan ketika dicampurkan asam cuka dan baking soda terjadi gelembung sehingga balon yang tadinya kecil berubah menjadi besar. Hal ini disebabkan gas CO2 dari hasil reaksi tersebut. Alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan sederhana ini adalah yang pertama 2 buah botol aqua, balon, kemudian cuka, dan baking soda. Langkah yang pertama yaitu siapkan alat bahan seperti yang sudah disebutkan tadi. Kemudian untuk botol pertama kita isi cuka sebanyak 3 sendok. Untuk botol yang kedua, kita masukkan cuka sebanyak 2 sendok. Langkah selanjutnya adalah masukkan soda kue ke masing-masing balon. Ini ada 2 balon, yaitu 3 sendok. Kita masukin gini ya. Itu masukkan itu. Jadi tanda-tanda. Dua. Hujan. Ya. Ini balon pertama. Lanjut ke balon yang kedua.
langkah selanjutnya, pasangkan balon ke dalam mulut. Satu, ini yang 3 sendok cuka, ini yang 2 sendok cuka. Dan stopwatch ketika kedua balon ini sudah dipasangkan. 1. Percobaan sederhana yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui reaksi kimia antara asam cuka dengan soda kue, dan agar mengetahui fungsi gas dari reaksi kimia antara asam cuka dengan soda kue. Selain itu, untuk membuktikan bahwa balon juga dapat mengembang tanpa ditiup dengan adanya campuran cuka dan soda. Untuk mengetahui itu semua, langkah yang harus dilakukan adalah: pertama, siapkan alat dan bahan. Langkah kedua, isi botol dengan cuka sesuai dengan takaran. Botol 1 dengan takaran 3 sendok cuka dan botol 2 dengan takaran 2 sendok cuka. Langkah ketiga, masukkan soda kue ke dalam balon yang sudah tersedia. Balon ungu dan balon merah jambu masing-masing berisi 3 sendok soda kue. Kemudian pasangkan balon ungu ke botol 1 dan balon merah muda ke botol 2. Yang terakhir, tuang sendok kue secara bersamaan dan amatilah hasilnya. Ketika soda kue sudah dituangkan dan menyatu dengan cuka, terjadi gelembung-gelembung yang banyak pada botol sampai naik ke balon. Gelembung-gelembungan tersebut adalah gas karbon dioksida. Hasil dari reaksi cuka dengan soda kue menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat mendorong gas oksigen di atasnya, sehingga lama-kelamaan balon yang tadinya kecil akan berubah menjadi lebih besar. Dan pada waktu yang bersamaan, balon pun mengalami pembesaran secara terus-menerus, sampai sudah tidak ada gelembung lagi. Reaksi antara cuka dengan soda kue adalah reaksi endoterm. Setelah asam cuka dicampurkan ke dalam botol, terasa lebih dingin. Ini terjadi karena adanya perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, sehingga suhu lingkungan berkurang dan menyebabkan permukaan botol terasa terdingin. Hal ini sesuai dengan hukum termodinamika 2 yang berbunyi kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Reaksi ini juga dapat menyebabkan balon membesar karena reaksi tersebut menghasilkan gas karbon dioksida yang membuat balon terisi udara. Campuran cuka dan soda kue dapat dirumuskan menjadi sebagai berikut: CH3COH ditambah NaHCO3 menjadi CH3CONa plus CO2 plus H2O. Percobaan ini menghasilkan balon dengan dua ukuran yang berbeda. Balon ungu dengan takaran 3 sendok soda kue ditambah 3 sendok asam cuka bereaksi lebih cepat atau lebih cepat mengembang dibandingkan dengan balon kedua, yaitu dengan takaran 3 sendok soda kue ditambah 2 sendok asam cuka. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya balon yang mengembang juga bergantung pada besar kecil takaran soda kue dan cuka yang dicampurkan. Semakin besar takaran keduanya, maka balon mengembang semakin besar atau sebaliknya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari percobaan sederhana yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dari reaksi antara cuka dan soda kue menghasilkan gas karbon dioksida yang membuat balon menjadi lebih besar karena terisi udara. Dan cairan tersebut menjadi dingin karena turunnya suhu udara. Semakin besar jumlah soda kue dan cuka yang digunakan, maka semakin cepat balon itu mengembang. Dan yang paling berpengaruh terhadap mengembang balon adalah larutan cuka. Akan tetapi lebih baik jika jumlah takaran keduanya sama.